Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai statistika, yaitu yang berkaitan dengan penyajian data. Baik, kita langsung saja pada materinya. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel atau gambar. Kita semua sudah pernah melihat bagaimana bentuk tabel ataupun daftar itu sendiri. Ini contoh dari tabel nilai uji kompetensi dasar siswa kelas 12. Nilai 2 itu sebanyak 7 orang atau 7 siswa. Yang nilai 4 itu sebanyak 3 siswa dan seterusnya. Nah, ini tabel untuk nilai uji KD siswa kelas 12. Selanjutnya, penyajian data berbentuk diagram batang. Contoh misalnya ini jenis pelanggaran dengan jumlah kehadiran sebanyak 80, pelanggaran dalam jenis kerapian itu 60, jenis pelanggaran ketertiban itu sebanyak 40, jenis pelanggaran administrasi itu sebanyak 20. Nah, dari data di tabel ini akan disajikan dalam bentuk diagram batang. Sini diagram batang bisa berbentuk vertikal, ada yang berbentuk horizontal. Nah, untuk berbentuk vertikal seperti ini kehadirannya itu sebanyak 80, kerapian itu sebanyak 60, ketertiban itu sebanyak 40, dan administrasi sebanyak 20. Nah, ini diagram batang yang vertikal. Yang kedua, kita lihat diagram batang dalam bentuk horizontal. Ini yang kehadiran sebanyak 80, kerapian itu sebanyak 60, ketertiban itu sebanyak 40, administrasi sebanyak 20. Itu diagram batang. Selanjutnya, diagram garis. Kita lihat data ini. Tahun, banyak penjualan dalam bentuk unit. Ini pada tahun 2013 itu sebanyak 10.000, pada tahun 2014 itu sebanyak 20.000, dan seterusnya. Ini akan disajikan dalam bentuk diagram garis. Kita perhatikan di sini. Diagram garis ini adalah memadukan antara titik-titik koordinat yang ditentukan. Nah, titik-titik di sini diperoleh dari ini tahun dengan banyak unit penjualan, ya. Ini pada tahun 2013 sebanyak 10.000, nih 2013 sebanyak 10.000, 2014 sebanyak 20.000, jadi 2014 sebanyak 20.000. Nah, 2015 sebanyak 15.000, pada tahun 2016 sebanyak 10.000, dan pada tahun 2017 itu sebanyak 30.000. Tuh. Ini diagram garis. Selanjutnya kita lihat diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran di sini itu ada dua bentuk. Yang pertama itu adalah berbentuk besaran sudutnya, dan yang kedua itu persentase. Kita lihat di sini pada data ini, kota A itu banyak SMK-nya 100, kota B banyak SMK-nya 200, kota C sebanyak 400, kota D itu banyak SMK-nya 80, dan kota E itu banyak SMK-nya sebanyak 20. Kita lihat yang pertama itu adalah untuk besaran sudut. Nah, untuk kota A, sini totalnya ini banyak SMK-nya itu 800. Jadi kota A ini banyaknya itu 100 di sini dibagi total SMK-nya, total itu 800 kali, karena dalam satu lingkaran penuh itu besaran sudutnya adalah 360 derajat, maka di sini kalikan 360 derajat. Jadi 100 bahagi 800
kali 360 derajat, itu hasilnya 45 derajat. Selanjutnya kota B, ini 200 bagi 800 ini ya. 200 ini bahagi totalnya itu adalah 800 dikali besaran sudut satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat, maka menghasilkan 90 derajat. Terus selanjutnya kota C sama yang 400 ini, 400 bahagi 800 kali 360 derajat. Kota D di sini 80, maka di sini juga 80. Dan kota E adalah 20 per 800 kali 360 derajat. Nah, ini kalau dalam bentuk besaran sudut. Nah, kalau dalam bentuk persen, tinggal ini yang diganti menjadi 100%. Itu. Yang 360 derajat ini diganti dengan 100%. Itu seterusnya. Nah, hasil ini maka dibuatkan dalam lingkaran seperti ini. Jadi data jumlah SMK di 5 kota. Ini kota A, ini kota B, ini kota C, ini kota D, dan ini kota E. Gitu. Jadi kalau dia menggunakan yang besar sudut, berarti ini sudutnya 45 derajat. Tuh. Oke, kita lanjut. Histogram dan poligon frekuensi. Histogram merupakan penyajian data apabila data dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan jangkauan data. Nah, jangkauan data itu biasa disimbolkan dengan J kapital, yaitu datum terbesar kurang datum terkecil. Langkah kedua, menentukan banyak kelas interval atau aturan menggunakan aturan Sturges. Sini rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali logaritma N basis 10. Jadi N itu adalah banyaknya data, banyaknya datum di sini ya. Dan yang ketiga adalah panjang kelas interval. Nah, panjang kelas interval P itu sama dengan J, ini jangkauan data dibagi banyaknya kelas. Nah, di sini untuk K dan P-nya itu adalah haruslah bilangan bulat. Jadi harus bulatkan ya. Jadi kalau menghasilkan suatu bilangan desimal maka dibulatkan. Selanjutnya kita lihat contoh. Buat histogram dan poligon frekuensi dari data nilai ulangan matematika 40 siswa berikut. Jadi datanya ini sebanyak 40 siswa. Nah, dari sini kita ubah dulu ke tabel distribusi frekuensi ya. Langkah-langkahnya tadi yang 3 langkah itu. Jadi langkah pertama menentukan jangkauannya. Kita lihat datum terbesar. Datum terbesarnya ini 92, datum terbesar. Dikurang datum terkecil. Ini datum terkecilnya. Tuh. Jadi 92 kurang 38 adalah 54. Selanjutnya kita mencari banyak kelas, yaitu 1 ditambah 3,3 kali logaritma. Karena banyaknya datum itu adalah 40, maka di sini logaritma 40 basis 10. Dan untuk logaritma 40 basis 10 ini bisa kita menggunakan kalkulator atau
melihat pada data tabel logaritma, ya. Jadi ada buku tabel logaritma, jadi di situ dilihat berapa logaritma 40 basis 10-nya. Setelah kita dapatkan berapa logaritma 40 basis 10-nya, baru dikalikan 3,3, yaitu mendapatkan 5,29 ditambah 1 menghasilkan 6,29. Nah, tadi di sini haruslah dibulatkan karena hasilnya itu haruslah bilangan bulat, ya. Nah, kita bulatkan ke atas, ya. Kenapa ke atas? Kalau kita bulatkan ke bawah, nanti dikhawatirkan ketika kita mencari banyak panjang kelas dan kita kelompokkan berdasarkan kelas-kelasnya, ada datum yang tidak termuat di dalamnya, gitu. Maka di sini dibulatkan ke atas, menghasilkan 7. Nah, setelah kita dapatkan banyak kelas, maka kita mencari panjang kelas. Panjang kelas yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Ya, 54 bagi 7 menghasilkan 7,7. Ini dibulatkan menjadi 8. Nah, setelah kita dapatkan ini, barulah kita buatkan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan datum terkecilnya 38. Kita buatkan kelasnya. Jadi dengan panjang kelas tuh 8. Ya, jadi ini 38 sampai 45. Ini 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ya, jadi dapat 8. Panjang kelasnya ini 8. Begitu juga seterusnya. Karena di sini sudah sampai 45, maka bawahnya itu kelas keduanya itu adalah 46 mulainya, 46 sampai 53. Jadi panjang kelasnya ini haruslah sama semua. Jadi panjang kelasnya itu 8. Jadi ini panjang kelasnya sama 8. Dengan banyak kelas itu adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Nah, frekuensinya tinggal kita lihat di sini untuk 38 sampai 45. Kita lihat di 38 1, ya. Terus 2. Kita cari lagi. Nah, ternyata 2. Di sini 2. Begitu seterusnya 46 sampai 53. Tinggal dihitung sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sini 8. Begitu seterusnya untuk mengisi frekuensi. Untuk nilai tengah, kita lihat sebentar bagaimana untuk mencari nilai tengahnya. Nah, di sini yang pertama dalam istilah-istilah pada tabel distribusi frekuensi ini ada batas bawah kelas. Jadi perhatikan di sini kelasnya. Jadi yang sebelah kiri inilah yang namanya batas bawah. Jadi batas bawah untuk kelas pertama itu adalah 38, batas bawah untuk kelas kedua itu adalah 46, batas bawah untuk kelas ketiga itu adalah 54, batas bawah untuk kelas keempat itu adalah 62 dan seterusnya. Selanjutnya batas atas kelas. Batas atas kelas yang ini. Jadi 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93. Ya, itu batas atas kelas. Selanjutnya nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas itu adalah batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Ya, jadi misalnya ini 38 ditambah 45 itu adalah 83. 83 bagi 2 dan 41,5. Itu juga ini titik nilai tengah untuk kelas kedua, berarti batas bawah tambah batas atas bagi 2, ya. Sehingga didapat 41,5, 49,5, 57,5 dan seterusnya. Selanjutnya tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas ini adalah kita perhatikan
pada kelas. Di sini satuan terkecilnya itu adalah 1. Ya. Jadi kalau di sini ada misalnya datanya itu adalah 3,5 sampai misalnya 4,0, maka ini satuan terkecilnya itu adalah 0,1. Kalau ini satuan terkecilnya itu adalah 1. Nah, untuk mencari tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurang setengah dari satuan terkecil. Jadi satuan terkecil, karena di sini satuan terkecilnya itu adalah 1, maka di sini 0,5. Kalau misalnya datanya seperti ini, maka satuan mencari tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurang 0,1 bagi 2, itu adalah 0,05. Begitu seterusnya. Ya, jadi untuk menentukan angka di sini itu adalah 1/2 kali satuan terkecilnya. Ya. Oke, berarti di sini batas bawah kurang 0,5. Jadi 38 kurang 0,5 itu 37,5. 46 kurang 0,5 itu 45,5 dan seterusnya. Selanjutnya tepi atas kelas. Tepi atas kelas itu adalah batas atas ditambah 1/2 kali satuan terkecilnya. Jadi satuan terkecilnya di sini 1 kali 1/2 itu adalah 0,5. Jadi tepi atas kelas itu adalah batas atas tambah 0,5. Jadi ini 45 tambah 0,5 itu adalah 45,5. Ini 53 tambah 0,5 yaitu 53,5 dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencari histogram dan poligon frekuensi. Nah, untuk mencari histogram, ya, maka kita harus mencari tepi bawah dan tepi atas. Ya. Nah, tepi bawah dengan tepi atas untuk setiap kelas ini yang akan kita buatkan pada histogram. Ya. Ini. Jadi 37,5, 45,5, 53,5, ini sampai 93,5. Untuk kelas pertama ini ternyata 37,5 sampai 45,5. Maka dibuatlah seperti ini. Ya, 37,5 sampai 45,5, 45,5 sampai 53,5, 53,5 sampai 61,5 dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama ini ternyata frekuensinya 2. Yang ini frekuensinya 8. Ini 2, 8, 8, 7, 5, 7, 3. Betul. Nah, ini yang namanya histogram. Nah, yang bagaimana itu poligon? Poligon kita menentukan titik tengahnya dulu masing-masing interval ini. Gitu ya. Jadi titik tengahnya nih, titik tengahnya. Nah, dari titik tengah ini kita hubungkan. Nah, nih, jadi garis inilah yang namanya poligon. Ya, poligon frekuensi. Tuh. Jadi, perbedaan antara poligon frekuensi dengan diagram garis tadi, kalau diagram garis itu bisa dibuatkan pada data tunggal. Ya, kalau poligon frekuensi itu dibuatkan pada tabel distribusi frekuensi yang datanya berkelompok. Jadi ini yang namanya data berkelompok, yaitu yang berkelas-kelas ini. Ya. Selanjutnya OGIF. Kita lihat OGIF. Nah, dari tabel distribusi frekuensi dibuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Nih. Jadi yang tadi
tabel tadi, kita buatkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, maka kita menggunakan tepi atas. Ya, jadi ini artinya frekuensi kumulatif kurang dari 45,5, berarti yang kurang dari 45,5 berarti di sini kan itu sebanyak 2. Frekuensi kumulatif kurang dari 53,5. Nah, 53,5 berada di sini. Ya, tepi atasnya 46 sampai 53 ini. Berarti yang masuk itu adalah 2 dan 8 nih. Nah, 2 tambah 8 itu 10. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari 61,5 berarti ini yang masuk. 2 tambah 8 tambah 8 itu 18. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari 69,5, ya, 69,5 berarti ini yang masuk. Karena ini sampai 69, kurang dari 69,5, ini kan 69 itu kurang dari 69,5 berarti ini masuk kan. Sehingga 4 ini 14. Berarti 2 tambah 8 tambah 8 tambah 7 artinya 25. Dan seterusnya untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari yang diambil patokannya itu adalah tepi atas. Selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari, itu yang patokannya itu adalah tepi bawah. Ya, yang lebih dari. Jadi ini lebih dari 37,5. Berarti kurang dari 38,5. Berarti 38,5 ini masuk. Berarti ini yang lebih dari. Berarti ini masuk. Apalagi ini karena lebih dari 37,5. Sehingga ini semua masuk. 2 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 7 tambah 3. 40. Frekuensi kumulatif lebih dari 45,5. Ini 45,5. Lebih dari. Berarti ini tidak masuk. Karena ini kurang dari 45,5. Sehingga yang masuk frekuensi kumulatif lebih dari 45,5 itu adalah ini. 8 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 7 tambah 3 itu 38. Begitu seterusnya. Nah, setelah kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari, barulah kita buatkan ogif-nya. Untuk yang ini, nah ini akan memperoleh yang namanya ogif positif. Sedangkan yang ini tepi bawah sampai dengan frekuensi kumulatif lebih dari, ini akan memperoleh yang namanya ogif negatif. Nah, kita lihat bagaimana itu ogif positif. Nah, ini ogif positif. Jadi tadi 37,5 yaitu yang kurang dari 38 itu tidak ada, 0. Nah, kurang dari 45,5 itu adalah 2 tadi. Juga nih dan seterusnya. Jadi dilihat berdasarkan nih 45,5 itu pasangannya 2, 53,5 itu pasangannya 10, 61,5 itu pasangannya 18. Ya, dapat nih. Itu ogif positif. Nah, selanjutnya kita lihat ogif negatif. Ini ogif negatif. Yang lebih dari 37,5 itu adalah 40. Yang lebih dari 45,5 itu adalah 38. Itu seterusnya. Ya, saya kira itu saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat dipahami dan dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai statistika. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi! Made this here with all the